Sebanyak 21 pejabat baru Universitas Hasanuddin mengucap sumpah di Baruga AP Petarani, Kampus Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan pada Selasa, 7 Juni 2026. Para pejabat lingkup wakil rektor, dekan, hingga kepala lembaga duduk di sayap kanan Baruga. Sebanyak 3 baris kursi diisi dengan pejabat yang dilantik. Mereka kompak mengenakan jas ada warna hitam maupun abu-abu. Barisan terdepan berdiri 5 wakil rektor, yaitu Prof. Muhammad Ruslin, Prof. Subehan, Prof. Farida Bakti Tinggi, Prof. Suherman Hamzah, Prof. Amir Ilyas, serta ada Sekretaris Universitas, Prof. Amiruddin. Satu persatu pejabat terpilih maju membubuhkan tanda tangan. Senyum sumringah terpancar dari jajaran wakil rektor Unhas. Prof. Farida berkali-kali tersenyum di atas panggung. Dirinya sempat saling senyum dengan Prof. Suharman. Begitu juga Prof. Subehan dan Prof. Ruslin yang tampak lebih santai mengikuti pelantikan. SHM. Satu. Sekali lagi ditunjukkan semangatnya. 3, 2, 1. Di lingkup Universitas Hasanuddin, saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kepemimpinan itu selalu ada proses yang kita sebut dengan refreshment atau penggantian atau pelantikan pejabat. Dan tentu karena ini periode kedua saya, maka dimaklumi kalau sebagian besar pejabat lama masih lanjut, sebagaimana halnya juga saya masih lanjut. 4 tahun memang terlalu singkat, sehingga banyak mimpi-mimpi kami masih dalam on progress. Itulah kenapa jawabannya adalah kenapa masih banyak wakil rektor yang sama. Yang kedua, saya juga merasa bersyukur karena keberanian Unhas untuk berubah, bertransformasi dengan target-target yang semakin tinggi dan juga semakin bervariasi dan mungkin semakin ambisius. Ya. Ambisi itu tentu tidak boleh hanya sekedar semboyan, slogan, dan hanya omong doang, tapi kita harus bisa ukur. Kita sengaja luncurkan di pelantikan lembaga yang transformasi digital dan artificial intelligence. Itu bukan main-main, karena kami akan menjadi salah satu pusat data center di Indonesia Timur, ya, minimal di Makassar, dan Unhas akan menerapkan sistem AI di seluruh lini administrasi dan program-program Tridharma. Semua dosen, pendidik, dan juga mahasiswa kita harus perkuat kemampuan literasi artificial intelligence, dan ini bukanlah suatu pilihan yang mudah, ya, bukan hal yang kita bisa hindari, tapi adalah suatu keniscayaan di mana universitas harus bisa menjadi terdepan di dalam merespon, mengadopsi dan mengembangkan teknologi khususnya artificial intelligence. Belum maksimal, ya. Kita perlu cari cara supaya inovasi-inovasi hasil penelitian itu bisa masuk di marketplace sehingga berdampak ke masyarakat. Saya kira kalau dari segi kualitas pastilah kualitasnya bagus, cuma sosialisasi atau manajemen pemasaran yang perlu diperbaiki. Berarti selama ini Unhas punya banyak inovasi Pak, tapi belum sampai ke sampai ke masyarakat. Jadi hanya sebatas ya ada, bahkan BPOM-nya ada, tapi pemasarannya mandek di pemasaran. Itu yang kita akan carikan cara bagaimana bisa produk ini masuk di market dan bisa terjual secara bebas dan bisa berdampak. Intinya sebenarnya mungkin keuntungan nomor 2, tapi berdampaknya ke masyarakat ini bisa ya seperti misalnya inovasi albumin misalnya, ikan gabus itu kan bagus sekali untuk penyembuhan pasca operasi. Mungkin perasaannya ditunjuk menjadi alumni bagaimana? Ya, sebenarnya ini penunjukannya juga baru beberapa hari yang lalu, dan saya berpikir ini saya latar belakang sarjana hukum, baru tiba-tiba hanya karena punya bisnis di luar panggil dipresentasikan sudah oke. Alhamdulillah ini melanjutkan ya, tapi ini fokus pada penguatan sumber daya manusia Unhas. Makanya dipertegas tadi mengenai pengembangan talenta dan kesejahteraan. Itu
bagian penting untuk kita kembangkan, baik itu dosen maupun tenaga pendidikan kita. Kita punya tugas berat karena kita memacu, Unhas berpacu untuk nanti semakin tinggi ya posisinya di QS ranking. Alhamdulillah sekarang di 851 dan target kita di 500 besar ini. Dan SDM memiliki peran yang sangat penting di sini. Ya dengan segala potensi yang ada itu akan kita kembangkan. Di samping pengembangan karirnya, ya penguatan kompetensinya dan juga tentu untuk juga membahagiakan mereka semua. Tugas saya berat ini. Prof, maksudnya kan masih menjabat sebagai PLT ya? Apakah itu sudah mengganggu dengan jabatan baru? Ya, alhamdulillah sudah 8 bulan saya menjabat di UNM, semua berjalan dengan baik. Saya bisa mendemonstrasi seluruh program dan tugas saya selesaikan dengan baik, alhamdulillah. Apalagi di Unhas ini sudah transformasi digital, semua dalam administrasi kita ya sebagai digital, jadi kita mobile, kita agile, di mana dan kapan saja kita bisa jalankan tugas kita dengan baik. Tapi tidak mengganggu itu? Sama sekali tidak. Alhamdulillah sejauh ini bisa saya akselerasi. Prof, Pak Rektor katakan tadi sudah mau pemilihan di sana, sudah mau mulai pemilihan, itu akan kembali ke sini. Kapan Prof mulai pemilihan? Insya Allah karena kami kemarin baru saja menerima surat dari Kementerian, dari Pak Sekjen atas nama Menteri, kita akan segera melakukan tahapan, dimulai tentu dengan rapat Senat. Nah dari situ lalu kemudian Senat akan melaksanakan seluruh proses pemilihan dengan membentuk panitia pemilihan untuk nanti bekerja sampai terpilih. Oh, berarti Juli ini sudah mulai? Kita Juli insya Allah kita sudah start. Kain apapun yang dibasahi untuk diletakkan di hidung yang akan mengurangi asap yang ikut terhirup saat bernafas. Saat berjalan mengikuti pemandu atau rambu arah pastikan tabung apar. Terdapat 4 unit apar di lantai 1, 2 unit apar di lantai 2, dan 2 unit apar lainnya berada di bagian belakang tower. Akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.